Makanya sangat luar biasa ketika kemarin ada pejabat tinggi di Indonesia ngatain kabur aja pergi. Gak usah balik lagi Gak ya. usah balik lagi. Itu saya pengen ngata-ngatain dengan kalimat yang buruk sebenarnya. Gak orang yang keluar dari Indonesia kabur aja dulu tuh nasionalismenya tinggi. Dan orang yang membuat mereka pergi itu yang nasionalismenya rendah. Kemarin ada itu Dirjen Pajak tuh. Dia naik kekayaannya 3 kali lipat sejak dia menjabat. Logikanya di mana dia usaha gitu, punya toko kelontong atau gimana ceritanya? Diperiksa nggak itu kenapa kekayaannya sampai naik 3 kali lipat tuh? Coba diperiksa dulu atuh. Dia kan suka meriksain pajak orang. Coba diperiksa dulu. Apa solusi terbaik Guru Gembul biar orang nih nggak kabur aja malah ingin menetap? Iya pasti jawabannya ingin memperbaiki kesejahteraan kan? Enggak. Saya punya solusi jalan tengah sih. Ya oke, gue bersama Guru Gembul nih. Guru Gembul silakan langkah pertama. Ya udah. Pasti itu kan. Pas gue juga melihatnya. Ya, anak bawang mainnya di situ. Nah, pelan-pelan dong Guru Gembul. Wah, cepet Enggak, banget. saya mikirnya cepet. Oh gitu ya. Iya, jadi gegabah saya tuh. Oke. Saya jadi takut mencatat. Guru Gembul ngikut ini nggak isu apa? Kabur aja dulu nggak? Ngikut nggak isu kabur aja? Ngikut lah, orang saya bikin videonya juga. Ya, jadi itu kan sebenarnya adalah ekspresi frustasi dari masyarakat Indonesia yang berpendidikan. Tahu nggak surveinya kemarin menyebut apa? 73% tenaga kerja di Indonesia kalau dikasih kesempatan keluar, dia keluar. 73%. Itu banyak. Nah, tapi sebenarnya konteksnya yang kabur aja dulu tuh ekspresi frustasi. Kita tuh di Indonesia tuh frustasi gitu. Karena gaji di luar lebih tinggi kan? Bukan hanya soal gaji di luar tinggi, masalah utamanya tuh bukan hanya itu gitu. Jadi coba misalkan kita hitung dari kesejahteraan ya. Gimana caranya untuk dapat sejahtera di Indonesia? 2 kan? Kerja sama orang atau jadi wirausaha. Iya. Gitu kan? Nah, dari kerja atau jadi wirausaha itu, kalau misalkan kita mau kerja, kita nyari kerjanya di mana? Lowongan kerjaan formal itu kita kebagian hanya 2 juta doang. Dari total yang ingin bekerja itu sekitar 30 juta orang, tapi lowongan kerja formal itu cuma 2 juta yang disediakan tuh. Dikit banget. Dan itu kalau misalkan dibandingkan dengan awal mula Pak Jokowi naik, itu 16 juta. Sekarang turun jadi 2 juta. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik setengahnya bangkrut di Indonesia tuh. Udah hilang manufaktur, sekarang mana yang masih ada. Nah, jadi lowongan kerjaan sekarang menjadi semakin susah. Sekalinya kita punya lowongan cara masuk misalkan, harus lewat orang dalam. Orang-orang ahli gak bisa. Seahli apapun, sejago apapun, ketemu sama orang dalam kita kalah. Susah, makin susah lagi kan. Udah jalan masuk susah, ininya juga lebih susah lagi. Nanti kalau misalkan udah masuk pun, yang UMR lebih susah lagi. Sekarang saya tuh sering ngomong di berbagai kesempatan, mertua-mertua zaman sekarang tuh pengen anaknya tuh punya gaji UMR. Harapan tertinggi mereka adalah gaji minimal. Karena apa? Betapa sulitnya hanya untuk dapat gaji minimal. Di Indonesia udah mencari kerja susah, sekalinya ada kesempatan harus lewat orang dalam atau nyogok, sekalinya udah dapat gitu ya. Itu pun gajinya UMR, kebanyakan gaji kita nggak UMR. Dan kalaupun gaji kita UMR, berapa UMR Jakarta? 5 juta. 5 sekian ya, 5 juta sekian ya. 5 juta untuk ditanggung satu keluarga kan? Sebenarnya aslinya berapa kebutuhan kita? Pengeluaran kita bulanan itu 15 juta per orang per bulan. UMR kita 5 juta per orang per keluarga malah. Kan dikasihnya gitu. Itu aja udah kita tuh 1/10 daripada biaya minimal yang kita keluarkan. Makanya apa? Coba cek PNS itu semuanya punya kerjaan lain. Entah itu istrinya jadi buka warung, Jaga kantin ya kan? Ya, karena apa? Karena nggak mencukupi UMR itu. Udah kayak gitu, ditambah lagi apa? Undang-undang ketenaga kerjaan kita tuh banyak diakalin. Kalau misalkan ada orang gampang dipecatnya juga bukan hanya sekedar dipecat, dipaksa untuk mengundurkan diri biar tidak dapat pesangon. dipaksa resign. Dia dipaksa untuk resign. Ya, ini saya udah sampai mana tadi? Terus Guru Gembul lagi tuh. Oh gitu ya. Saya udah.
Oh ya sudah, saya kesini. Jadi untuk urusan kerja doang, kita baru ini nih ya, tingkat kesejahteraan itu kan banyak faktornya, banyak variabelnya. Kita baru satu level aja, kerja. Kita susahnya minta ampun. Kerja susah, dipecat gampang. Coba cek sekarang berapa banyak PHK sekarang itu besar-besaran itu. Puluhan ribu yang yang sekarang di PHK tuh. Karena apa? Karena banyak pabrik-pabrik juga yang sekarang bangkrut dan investasi-investasi dari asing mau masuk ke dalam itu juga susahnya luar biasa. Itu alasan orang pada akhirnya milih kabur aja dulu. Baru satu faktor. Baru satu Ini faktor. baru satu faktor. Ini baru Lowongan masalah pekerjaan aja lowongan nggak ada. pekerjaan. Nah, coba sekarang kita mau bisnis. Lebih abis lagi kalau misalkan kita mau bisnis. Jadi sekali lagi ini bukan urusan nasionalisme, bukan urusan patriotisme, bukan urusan bahwa orang-orang yang keluar itu sebenarnya adalah orang pengecut yang putus asa, yang cari perhatian doang, yang apa bukan. Mereka mau keluar mau enggak, kata-kata yang keluar, kita bahas soal kata-katanya kabur aja dulu gitu dan disetujui banyak orang, itu sebenarnya adalah ekspresi dari frustasi. Makanya sangat luar biasa ketika kemarin ada pejabat tinggi di Indonesia ngatain kabur aja pergi. Gak usah balik lagi Gak ya. usah balik lagi. Itu saya pengen ngata-ngatain dengan kalimat yang buruk sebenarnya terkait dengan itu, bukan soal ucapannya gitu. Tapi soal betapa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Itu kan kementerian apa itu? Ketenagakerjaan kalau nggak salah kan? Ya, kementerian di dunia itu di mana tanggung jawabnya, amanahnya dia harus menyediakan lapangan pekerjaan, terus dia nggak sanggup, terus orang-orang kabur aja dulu, terus dia kabur aja seenaknya. Lu aja yang kabur gitu. Kan yang kabur itu, yang minat pergi dari Indonesia itu adalah orang-orang yang minimal banget bisa bahasa Inggris. Artinya apa? Orang-orang berkeahlian. Orang-orang yang berkeahlian minat kabur dari Indonesia 1.000 orang setahun dan kemudian menjadi tagar yang viral dan trending di media sosial, kemudian itu malah diketawain gitu. Dia kan ngomong gitu sambil ketawa. Itu aduh, saya tuh mau ngatain apa gitu. Kan banyak juga kan, bukan hanya dari ketenagakerjaan, beberapa pejabat juga ngomong untuk mempertanyakan nasionalismenya karena dia keluar negeri. Iya. Atau keluar negeri itu dia menjadi second class bukannya first class. Ya kalau misalkan Masyarakat kelas 2 gitu kan. ya nggak apa-apa. Maksudnya gini nih, maksudnya bukan si tenaga kerja itu kalau di luar dia ngerjain apa, bukan soal itu. Dia keluar tuh kenapa? Karena dia hopeless. Coba misalkan gini lah, kita di sini atau saya jadi capsek. Berapa gajinya? Kalau saya mau idealis, gaji saya sekian gak akan pernah cukup jadi sebagai capsek. Ya udah, saya pergi ke luar negeri, ke Jepang misalkan. Di Jepang gampang banget masuk ke sana karena mereka lagi krisis populasi. Gampang sekali mereka ngasihin lapangan pekerjaan buat kita, serius. Bahkan yang tidak fasih bahasa Jepang pun mereka terima saking kurangnya populasi di sana. Dan banyak hari ini ke sana kan. Banyak banget orang, saya aja tanggal 22 mau ke sana. Mau nyari kerjaan Gurumbul. Ya. Serius? Ya untuk anak-anak saya sebenarnya, kalau bukan untuk saya. Oke. Anak saya masih kecil gitu. Tapi mau survei gitu rencananya. Ya kenapa seperti itu? Karena di sana mau jadi sapu jalanan juga 40 juta lah, 60 juta sebulan. Cukup lah. Nah, ya emang tukang sapu gitu. Emang jadi penjaga toko gitu. Penjaga toko tuh sebulan tuh bisa nabung 30-40 lah. Sesudah dikurangi biaya. Di sana makannya emang mahal, 300.000 gitu sekali makan. Hidup kan juga mahal. Hidupnya mahal, tapi tak bisa nabung sebulan tuh 20-30 tuh dapat. Untuk pekerjaan yang tidak memiliki keahlian spesifik. Nah, tapi sekali lagi bukan soal tujuan hidup kita di sana. Ini dirimu kan? Giliran dirimu ya? Udah. Nah, kemana? Aku tadi ke sini. Nah. Oh, saya ke sini tadi. Udah habis dari Gurumbul ini aku ke sini. Oh, gitu ya? Oh, ya sudah, saya bingung mau ngelangkah kemana lagi. Ya sudah, saya ke sini. Enggak tahu jalan saya kemana. Lupa. Ya gila aja ini podcast sambil main catur, gak ada kerjaan banget. Ini konsepnya apa sih? Iya. Ini juga Gurumbul ada yang bilang kabur aja dulu ini kan kalaupun dalam konteks dia hanya bekerja, dia kan terhitung sebagai pekerja migran Indonesia yang menyumbangkan banyak devisa untuk negara. Maksudnya uang tabungannya dari luar negeri masuk kan ke negara, ini kan dampak positif sebenarnya. Dan yang buat kecewa itu kan
tanggapan pejabatnya malah jatuhnya ngusir ya, bukan disuruh. Iya. Ya bolehlah ngerantau lah balik untuk nyari pengalaman, cari pembelajaran, untuk cari tabungan gitu ya. Nah, yang paling nyelekit ini jadinya konteksnya juga masih kabur aja dulu Guru Gembul. Yang mempertanyakan nasionalisme orang ini loh Guru Gembul. Ada yang bilang sama saya tuh gini, nasionalisme penting, tapi di atas nasionalisme itu kemanusiaan. Percuma kita ngomongin nasionalisme, tapi hajat hidup orang terganggu. Tuh. Nggak, orang yang keluar dari Indonesia kabur aja dulu tuh nasionalismenya tinggi. Dan orang yang membuat mereka pergi itu yang nasionalismenya rendah. Coba itu kalau misalkan kita mau bikin usaha di Indonesia, baru mau bikin gedungnya aja didatengin ormas. Itu nasionalisme jadi mana sih ormas? Oh itu mah ormas kan preman. Itu ketua dari ormasnya itu politikus. Dekat sama pemerintah. Pemerintah itu tahu ormas itu tuh di mana bagaimana sentimen masyarakat terhadap mereka, apa yang mereka perbuat di grassroots, di lapisan paling bawah, mereka tuh tahu. Pemerintah tuh tahu orang ketuanya adalah bagian dari pemerintah juga gitu. Nah, kalau misalkan saya mau meningkatkan kesejahteraan saya, kerja susah, ya udah saya bikin wirausaha gitu. Bikin wirausaha. Urusin izinnya berbelit-belit, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun hanya untuk izin. Oke? Itu orang yang memperbelit-belit itu nasionalismenya dipertanyakan nggak? Terus saya bikin sertifikasi halal bisa sampai miliaran. Itu dipertanyakan nggak itunya yang MUI itu atau yang semacam itu, saya nggak tahu itu sekarang lembaga apa namanya. Itu dipertanyakan nggak nasionalismenya? Kemudian saya bikin itu nanti ada ormas baru ngebangun gedung aja dia udah malakin 1 juta 2 juta, kalau yang gede bisa lebih banyak lagi. Pasirnya harus dari mereka, batanya harus dari mereka. Ormasnya bukan ormas preman, tapi ormas yang memang ketuanya itu adalah bagian dari pemerintah, ada bagian dari partai politik. Itu nasionalismenya kemana? Kenapa mereka nggak dipertanyakan soal itu? Yang bikin kita kabur aja dulu tuh, sekali lagi ya, adalah ekspresi frustasi karena warga negara tidak diakomodasi untuk menjadi sejahtera. Coba kalau misalkan tinggal di Indonesia hanya untuk dikekeyak gitu, dan hanya bisa misalkan meraih kesejahteraan ketika mereka tidak jujur. Ini kan harus nggak jujur kan pada waktu itu. Ya, apa yang diharapkan? Kenapa yang dipertanyakan itu adalah mereka-mereka yang jadi korban, yang kabur aja dulu tuh korban. Mereka tuh korban rasa sakit dan penderitaan. Itu ngapain ke situ? Jadi gimana cara ngukur nasionalisme orang Guru Gembul? Nggak, Kalau enggak maksud saya kalau dulu waktu zaman-zaman penjajahan Belanda Jepang ya founding father ngomongin nasionalisme itu adalah karena ada rasa kesamaan dipijak-pijak sama penjajah, terus berperang, bergotong royong, merebut kemerdekaan, itu kan dulu nasionalisme kan konteksnya kan itu. Hari ini yang Guru Gembul masuk nasionalisme itu apa dalam yang Guru Gembul maksud nasionalisme? Jadi nasionalisme itu kan sebenarnya adalah rasa kebangsaan. Jadi keinginan kita untuk bersatu dalam satu institusi politik bersama yang didasarkan pada kalau tujuan sekarang yang ya sama gitu kan. Iya, tujuan yang sama, nasib senasib penanggungan dan sebagainya. Iya, makanya kita senasibnya di mana? Coba kalau misalkan kita ukuran senasib ya. Kita tuh udah ada di lambang oligark yang lebih daripada oligarkinya Amerika Serikat. Jadi maksudnya kelas yang sangat elit di Indonesia itu sampai menguasai sekitar 90% dari aset kekayaan negara total. Dan aset itu bahkan sangat signifikan. Jadi undang-undang Indonesia misalkan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diserahkan kepada negara, tidak, diserahkannya kepada orang kaya. Jadi yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin, senasib penanggungannya di mana? 59% rakyat Indonesia itu miskin. Kemudian dilaporkan sama pemerintah cuma 8%. Pemerintah ngeluarin laporan bahwa orang miskin di Indonesia cuma 8%. Dari faktanya 59%. Nasionalisme jadi mana orang-orang seperti itu? Dan pada akhirnya kan ada ketidaksamaan nasib. Orang-orang yang kelewat kaya itu menguasai aset-aset yang berharga di Indonesia, dan mereka pasti terlibat pada politik praktis, dan mereka benar-benar berkuasa bukan hanya terhadap aset dan kekuasaan, tapi juga terhadap produk-produk lokal. Mereka benar-benar bisa melakukan apapun yang mereka mau, bahkan mereka juga bisa mengangkangi hukum. Itu yang di atas. Yang di bawah, nyuri kayu 60 cm 2 biji diancam pidananya 5 tahun.
Kemarin tuh ada kasus. Itu nyuri kayu 2 biji 67 cm sama yang satunya lagi 68 cm. Nah segitu, nah, di ancaman hukumannya 5 tahun. Dalam situasi apa? Polisi bikin konferensi, ini kami menangkap. Yang ditangkap itu diborgol tangannya, dikasih topeng, suruh nunduk kayak gini. Nyuri kayu 2. Koruptor? Rasa senasibnya di mana? Bahwa mereka itu sama tuh ceritanya apa? Latarnya mereka punya perasaan yang sama tuh di mana kalau gitu? Guru Gembul sefrustasi ini ternyata sama government ya. Ya iyalah, saya ngonten tuh gara-gara saya frustasi kan sebenarnya. Saya tuh kalau ngonten pengennya soal pengetahuan, soal apa, tapi akhir-akhir ini saya ngonten tuh frustasi. Jadi saya tuh pengen menampilkan kekesalan saya. Jadi kekesalan saya itu semoga menjadi kritik produktif gitu, yang konstruktif gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mempertanyakan nasionalismenya, yang kabur aja dulu tuh korban. Yang kabur tuh itu berarti mereka bersiap untuk meninggalkan kenangan mereka, bersiap meninggalkan keluarga mereka, bersiap meninggalkan zona nyaman mereka. Tapi mereka mau, kenapa? Jadi mereka tuh korban yang diusir. Pak Luhut bin Sarpanjaitan bilang kalau mengkritik pemerintah terus-terusan itu pergi saja dari Indonesia. Pak Luhut. Ibu Sri Mulyani mengatakan kalau nggak mau bayar pajak ya pergi aja dari Indonesia. Itu kata Ibu Sri Mulyani, kami bukannya nggak mau bayar pajak, Bu. Kami mau bayar pajak dipersulit. Berapa kali kami mau login tuh susahnya minta ampun. Jangan salahkan kami. Nanti udah gak bisa bayar pajak kemudian nanti di ini. Apa aplikasinya Koretex ya? Ya saya dulu tuh mau bayar pajak. Datang ke kantornya. Gak bisa sekarang pakai aplikasi. Pakai aplikasi gak bisa, datang ke kantor juga ditolak. Itu realitas. Itu udah kayak gitu gak bisa bayar pajak, akhirnya pergi aja dari Indonesia, disuruh sama menteri. Ya saya tahu menterinya juga sedang frustasi, tapi itu tanggung jawab Anda, itu kan amanahnya Anda itu. Kalau misalkan itu adalah amanah, tanggung jawab, ya terima apa adanya. Kami rakyat ini mengamanahkan kepada para pejabat-pejabat tinggi itu untuk bisa mengurus negara dan untuk bisa mensejahterakan kami. Itu ada dalam undang-undang. Kalau misalkan mereka gagal, kemudian frustasi, ya udah mundur, bukannya nyuruh orang lain untuk keluar. Kan kita korbannya dari orang-orang itu. Ayo giliran dirimu, kenapa? Apa dampak negatifnya Guru Gembul? Kalau bertahan terus nih kabur aja dulu nih, apa dampak negatif terjauhnya yang Guru Gembul bayangkan? Orang kayak Guru Gembul akan menetap di Jepang? Apa? Enggak, apa dampak negatif paling jauh nih dari kabur aja dulu nih? Apa orang-orang kayak Guru Gembul ini akan adalah gue bawa keluarga gue aja lah ke Jepang nih tinggal. Ya maksudnya gini nih, iya sekali lagi ya. Yang bisa mengakses kabur aja dulu tuh orang terpelajar dan orang di usia produktif. Iya kan? Terpelajar dan produktif. Iya kan? Dan punya keahlian. Setidaknya minimal berbahasa lah. Minimal bisa bahasa gitu. Kan gitu. Nah, orang-orang itu yang 1.000 per tahunnya pergi. Coba sekarang hitung. Ini saya jadi ilmuwan. Ngelamar kerja di BRIN susah. Sekalinya diterima misalkan di BRIN ya, gaji di BRIN itu sekitar 1/3 sampai 1/4 gaji dari pegawai pajak untuk strata yang sama. Kenapa dipajak lebih mahal? Karena potensi korupsinya gede. Jadi dibayar lebih gede bukan gara-gara prestasi, tapi gara-gara potensi korupsinya gede. Maka kita harus datang melamar kerja ke tempat yang potensi korupsinya paling gede. Nah, jadi ngaco kan? Jadi tempat di mana korupsi bisa terjadi besar-besaran, disitulah gaji pemerintah dialokasikan besar buat kita. Nah, saya misalkan punya keahlian, saya punya skill, saya misalkan pengen ngebangun AI misalkan yang luar biasa. Saya gabung ke BRIN atau gabung ke pajak. Kalau gabung ke BRIN yang melarat, gabung ke pajak, ya oke, gede banget. Tapi disitulah akhirnya saya harus berkecimpung dengan dosa. Karena potensi-potensi korupsi di sana itu sangat besar. Kemarin ada itu dirjen pajak tuh, dia naik kekayaannya 3 kali lipat sejak dia menjabat. Logikanya di mana? Dia usaha gitu, punya toko kelontong atau gimana ceritanya? Diperiksa nggak itu kenapa kekayaannya sampai naik 3 kali lipat tuh? Coba diperiksa dulu atuh. Dia kan suka meriksa-meriksain pajak orang. Coba diperiksa dulu. Guru Gembulnya kelihatan banget bos, kesal banget beliau nih sama orang yang mengurusi administrasi negara dan kebijakan-kebijakan ini. Iyalah. Dan yang paling ini juga kadang tuh, ini kan kadang gue baca komentar-komentarnya di X tuh kan Guru Gembul atau
komentar-komentar yang ada di banyak medsos lah gitu. Mm-mm. Yang kadang membuat, kan anggaplah yang keluar negeri tadi adalah kaum terpelajar dan menengah yang minimal bisa punya skill berbahasa Yang lah. jadi korban. Tapi kan ada juga fenomena yang ke Jepang juga bukan hanya orang menengah lagi kan. Orang kelas bawah mulai belajar berbahasa sekarang hanya untuk pergi ke Jepang tuh. Iya betul. Ya kan? Dia mulai, jadi bukan hanya menengah dan terdidik lagi nih yang pergi sebagai peneliti pekerja kantoran di luar negeri, tapi masyarakat yang ada di bawah juga mulai belajar nih untuk pergi ke luar negeri. Dan itu salah satunya adalah karena nggak ada harapan tadi. Yang kedua adalah banyak tokoh publik, dalam hal ini pejabat itu bukannya malah iba kepada yang ada di bawah, tapi malah menunjukkan kemewahannya, kegagahannya, komentar-komentar negatifnya, sehingga kepercayaan orang terhadap gue yakin gak nih bisa hidup di masa depan itu kan hilang tuh. Kan Iya. kita kehilangan harapan, kehilangan hope sekarang Iya, terkait betul. pekerjaan kan Betul. begitu ya. Nah, masyarakat bawah ini gimana Guru Gembul melihatnya untuk kabur aja dulu? Apakah masyarakat bawah ini juga akan kabur aja dulu, bukan hanya menengah dan terdidik lagi? Kalau masyarakat bawah, Karena yang ke Jepang tuh rata-rata kan yang kayak Guru Gembul bilang, yang kan kemarin ada yang komentar tuh tukang sapu lah apalah gitu kan. iya. Ya udah kalau misalkan tukang sapu ke Jepang dan dia bisa mendapatkan 30 juta rupiah di sana, 60 juta rupiah, terus kenapa? Nanti Indonesia rugi dong dari situ. Ya iyalah rugi. Ya kan itu bagaimanapun adalah tenaga kerja di usia produktif. Jadi ya sekali lagi ya intinya adalah orang-orang yang minta kabur aja dulu tuh adalah orang-orang yang di usia produktif. Apakah mereka levelnya bawah atau levelnya tinggi, itu sebenarnya adalah level soal pendidikan, bukan level soal kontribusi. Bisa aja dia memberikan kontribusi. Kalau misalkan di Jepang diterima dan akhirnya dia bisa dapetin uang sampai 60 juta sebulan, ya berarti ada kontribusinya dan bisa aja. Yang terakhir kan kepala desa ya. Kepala Ya, desa kepala ya. desa. Seorang kepala desa yang kita anggap ya oke lah ideologinya untuk jadi kepala desa aja dia punya visi untuk bangun desa gitu. Tapi pada akhirnya dia milih juga kan kerja ke Jepang dan ke luar negeri ini kan. Saya curiganya gini nih, Gimana tuh? 60% korupsi birokrasi itu di desa terjadinya. 60%. Dan sebagian besar kepala desa itu kaya mendadak setelah jadi kepala desa. Jadi sebenarnya kalau ada orang kepala desa yang justru malah keluar dari Indonesia, kemungkinan besar dia orang jujur. Benar juga logikanya ya. Jangan-jangan dia adalah kepala desa yang jujur terus merasa gue nggak mungkin bisa sukses dan berhasil nih kalau tetap jadi kepala desa. Bagus Iya. gue kerja ya. Tapi gimana dengan ini Guru Gembul? Orang-orang yang merasa pengabdian gitu. Kan ada kadang kan beberapa orang, other people itu merasa ya ini adalah sebuah pengabdian. Gue akan tetap di Indonesia gitu. Walaupun gaji gue kecil, gue akan tetap mengabdi. Orang-orang kayak gini perlu diapresiasi atau gimana Guru Gembul melihatnya? Harus orang-orang itu adalah orang yang harus diapresiasi. Tidak diragukan lagi kalau memang dia benar-benar tujuannya adalah untuk mengabdi. Ini kenapa mulai main diadu-adu segala? Kalau tujuannya untuk mengabdi ya gas. Paling dibuka tuh kan. Ini kehalangin mic-nya nih dibelin. Santai Guru Gembul. Oh berarti akhir tahun ini dong Guru Gembul ke Jepang nih? Akhir tahun. Kapan Guru Gembul bilang? Nanti tanggal 22 cuman kayaknya 2 ditunda. bulan ini? Iya. Udah, oh iya. Kan Ya. nggak perlu ngurus visa ya? Visa pakai kan sih? Udah. Visanya udah ada. Alasannya cuma pengen bawa keluarga ke sana terus survei doang? Enggak, saya survei ke sana. Atau sekaligus- jalan-jalan? Enggak, ada undangan dari seorang investor di sana ya. Oh yes, mantap. Yang punya ya yang kayak gitulah, sekalian saya mau survei di sana karena memang istri saya secara khusus itu sangat takut ketika menyekolahkan anaknya di sini. Iyalah. Takut dia apa-apain orang gitu? Iya, sekolah di Indonesia itu kan salah satu sekolah yang paling tidak aman. Ya kan masih ada sekolah swasta maksudnya. Iya, terus? Sekolah swasta kan aman lah maksud dalam hal ini kan. Enggak, iya balik Tapi lagi. biayanya ya mahal biasanya. Enggak, bukan soal itu, balik lagi ke yang tadi. Kalau misalkan kita pinter banget tuh, emang kita bisa ngalahin orang dalam? Ordal juga jadi masalah di bangsa ini. Iya, kalau misalkan kita pinter banget tuh emang kita bisa ngalahin ormas. Oke. Balik dulu ke kabur aja dulu. Kabur aja dulu kan ada dua konteks nih Guru Gembul. Apa? Konteks yang pertama adalah kabur aja dulu dalam konteks merantau. Iya, betul. Iya nyari uang, nabung untuk balik Iya. ke Indonesia. Tapi ada juga
konteks kabur aja dulu, tapi pindah warga kenegaraan. Iya, betul. Nah, Indonesia hanya menganut sistem warga kenegaraan. Hmm. Guru Gembul pro pada sistem satu warga negara atau pro pada sistem yang double warga negara kayak Australia misalnya. Ya, Australia double keluarga Nah, negara. kalau Guru Gembul gimana melihat Indonesia yang satu warga negara? Iya, sebaiknya kita memang harus lebih terbuka lagi terhadap kemungkinan dua keluarga negaraan. Oh, Cuman Guru Gembul setuju ya? enggak, saya bilang kita harus mulai terbuka terhadap itu. Cuman Isu itu. pertimbangan terbesar kita soal kewarganegaraan itu kan adalah jumlah populasi kita yang terlalu banyak. Tapi kan kalau ada dua keluarga negaraan, maksud saya Iya, jadi maksudnya negara nggak usah kita. sampai pindah ke Singapura. Kan banyak tuh orang-orang pintar yang pindah ke Singapura Iya. tiap tahunnya kan sampai 10.000 orang bahkan. Iya, betul. 1.000 orang. 1.000 orang ya, 1.000 orang. Jadi dui keluarga negaraan penting juga. Maksudnya isu yang boleh dibincangkan lah tuh dibicarakan. Iya, makanya bincangin aja gitu. Jadi soal itu tuh bincangin aja. Pandangan Guru Gembul ini ya, dibincangkan aja dua keluarga negaraan. Ya, masalah utamanya adalah karena ya tadi itu. Kita masih sejauh ini masih menolak kewarganegaraan, dua kewarganegaraan Indonesia ya. Indonesia masih nolak itu kan gara-gara populasi yang besar. Jadi kalau misalkan dua kewarganegaraan, wah jangan-jangan nanti orang-orang juga mau bisnisnya di Indonesia tapi tinggalnya di Indonesia tapi bisnisnya di luar. Dan Indonesia takut. Kan kalau negara-negara yang sudah maju nggak khawatir dengan itu kan. Iya, gue juga sering ngobrol sama orang katanya gini. Kalau dui keluarga negaraan, nasionalisme lu dipertanyakan gitu kan. Tapi kalau satu aja lu sangat patriotis lah untuk Indonesia. Padahal kalau negara-negara maju kan dui kewarganegaraan itu hal biasa. Apalagi dalam dampak ekonomi yang tumbuh sekian persen gitu kan. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia tuh nasionalismenya tinggi terhadap bangsa Cina. Ya maksudnya apa? Kan nasionalisme itu adalah kecintaan pada etnis, pada nation itu kepada bangsa. Jadi orang-orang Chinese di Indonesia masih ngomong dengan bahasa Chinese sebagian gitu ya, kemudian masih memelihara tradisi mereka. Ya berarti itu nasionalisme walaupun mereka bukan Cina daratan. Mereka sumpah setianya kepada Indonesia, tetapi sebagai bangsa mereka tetap bangsa Tionghoa. Gitu. Nah, jadi nasionalisme itu bukan hanya sekedar romantisme. Nasionalisme itu harus kita pahami juga sebagai bagian dari bagaimana caranya kita bertahan hidup. Kan tujuan utama manusia itu adalah bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana cara keluarga kita, anak-anak kita bisa hidup dalam kesejahteraan. Kasian banget ya yang kabur aja dulu itu ya. Hidupnya pasti berat banget di bangsa ini nih. Maksudnya di negara ini sampai milih kabur aja gitu. Iya, makanya saya Nggak ada katakan sekali pilihan lagi itu. Makanya saya harus saya tegaskan sekali lagi bahwa mereka itu korban. Untuk keluar, mereka harus keluar dari zona nyaman, harus keluar dari historis mereka, harus keluar dari kasih sayang orang tua dan sebagainya. Pergi jauh tuh kan bikin nangis gitu kan. Satu. Yang kedua, Indonesia juga kasihan kan, talenta terbaiknya hilang gitu kan. Iya. Ini udahlah kasihan bagi orang yang pindah. Nih dua orang yang saling membenci tapi nggak punya solusi kan jadinya kan. Iya. Orang yang benci sama negaranya karena nggak ada solusi. Negara yang merasa sedih juga sama orang ini karena kehilangan talenta-talenta terbaik. Apa solusi terbaik Guru Gembul biar orang ini nggak kabur aja malah ingin menetap? Iya pasti jawabannya ingin memperbaiki kesejahteraan kan. Enggak. Saya punya solusi jalan tengah sih. Jalan tengah? Apa Guru Gembul? Biarkan mereka keluar. Hah? Sponsori oleh negara. Disponsori maksudnya? Bukan diusir, tapi mereka keluar, sponsori oleh negara, ikat mereka dalam kesejahteraan, suruh mereka misalkan buka lapak nasi Padang di Jepang, buka misalkan yang itu ide menarik ya. Ya iya itu. Jadi mereka tetap terikat dengan Indonesia, mereka silahkan dagang di sana. Oke, mereka devisa dan keahlian mereka adalah untuk negara itu, tapi bahwa mereka itu adalah orang Indonesia. Sama kayak orang India, mereka punya dream of America gitu, American dream gitu. Jadi mereka datang ke Amerika Serikat, terus karena satu hal mereka jadi CEO misalkan, ya mereka sudah tidak terikat lagi sebagai warga negara India, tetapi mereka mengajukan bahwa kami itu identitasnya adalah India. Jadi India lebih dikenal sama orang sebagai ahli coding gitu, ahli IT, kan seperti itu. Tapi kan India itu sebagai satu negara itu kayak udah suku India aja semua kan. Tapi kan Indonesia kan sukunya banyak banget tuh. Tapi tetap bisa jadi orang Indonesia sih. Bisa. Tetap bisa sih. Bisa. Jadi solusi tengah yang Guru Gembul pilih adalah ya disponsorin aja kalau orang mau keluar negeri gitu ya. Iya, tapi ya itu sponsori mumpung lu lagi di luar. Misalkan ya. Buka Alfamart di Jepang misalkan. Kan banyak makanan-makanan Indonesia tuh yang enak di luar gitu. Kan makanan kita tuh kaya akan micin. Dan orang-orang lu tuh suka daripada makanan-makanan mereka yang hambar.
Iya kan Indomie itu lebih enak daripada Tapi spaghetti. gue nggak melihat pemerintah kita tuh agak khawatir loh sama talenta-talenta ini keluar. Malah seolah-olah Mereka tuh gak mikir gitu. biarin aja gitu loh. Biarin Coba aja deh. coba tunjukkan ada berita atau apa yang menunjukkan bahwa mereka mikir soal isu keluar kabur aja dulu. Kirimin ke saya sekarang misalkan. Gak tahu ketika video ini diupload apa sudah ada atau belum. Tapi kan sampai sejauh ini kita ributnya tuh 2 minggu yang lalu gitu. Ada nggak perhatian mereka? Sampai hari ini baru. Nah, rakyat Indonesia itu kan bingung mau misalkan komplain sama mau curhat ke siapa, ke DPR. DPR mana ada yang mau denger, mereka hanya mau denger kalau misalkan masa kampanye. Kalau misalkan setelah mereka menjabat ya udah mereka tinggal di sebuah gedung yang besar dengan satpam yang security yang kuat banget dengan pagar yang ya, tidak bisa didobrak katakanlah. Itu kerjaan mereka ya udah. Bahaya juga bergembul yang main catur. Gue nggak merhatiin dia udah di situ aja stare-nya tuh. Apanya? Saya juga nggak tahu ini buntu ini. Udah kita tukeran aja ini. Aduh, ini saya disusahin sama mic ini. Santai bergembul. Nah, tuh. Biar nggak buntu-buntu amat. Tapi kan tadi tuh gue ngobrol juga sama orang bergembul yang tinggal di Jerman. Brandi Budiman dia bilang di Jerman itu di negara asing itu selain Jepang ya, itu pajaknya juga tinggi sebenarnya. Ya, pajaknya tinggi banget. Jadi pada akhirnya kalaupun orang-orang ini memilih tinggal di mana namanya di luar negeri gitu ya, di beberapa negara, pada akhirnya gaji yang tinggi itu akan sebanding lurus sama tempat tinggal yang mahal. Gaji yang tinggi itu di luar negeri itu akan sebanding dengan tempat tinggal yang mahal, listrik yang mahal, pendidikan yang mahal. Pada akhirnya dia akan jadi bukan menjadi kalaupun mau kaya ya, tabungannya itu kan ditransfer ke Indonesia gitu, ditabung beli rumah di sini. Kalaupun pada akhirnya memilih ke luar negeri kan dia pada akhirnya jadi ya warga sipil biasa aja karena gajinya cukup untuk dirinya sendiri kerja di luar negeri kan. Ini kan karena hitungan kursnya beda kan di luar negeri sama di Indo kan. Nah, dia bilang gini, Guru Gembul yang gua tangkap, kan kabur aja dulu itu adalah tren yang hanya rame di X, di Twitter, sedangkan kan X dan Twitter tuh echo chamber-nya cuma di situ doang. Echo chamber orang-orang pinter. Ya echo chamber orang-orang pintar. Iya, jadi kalau ributnya di sana ya berarti orang-orang pinternya yang sedang mau keluar. Gitu. Iya orang-orang pintar. Tapi kan secara keseluruhan ini kan bukan berarti kan Indonesia kayaknya mau runtuh, kayak mau kiamat kan nggak juga sebenarnya kan? Enggak, Indonesia enggak kiamat, Indonesia masih. Cuman masalahnya masyarakatnya. Ini kita gak fokus ke nasionalisme, ini masyarakat kita yang frustasi. Jadi kalau misalkan mereka keluar, terus misalkan gak menghasilkan devisa dan sebagainya, hidup mereka tuh sejahtera. Jadi anggaplah misalkan kita tinggal di Swiss setengah atau misalkan ke Jerman setengah dari penghasilan kita itu untuk pemerintah gitu. Itu orang-orang Jerman, orang-orang Swiss fine-fine aja tuh dengan 55%, 50% pajak diserahkan kepada mereka. Karena bagi mereka itu investor. Dan perusahaan direksinya itu adalah negara. Jadi mereka sudah percaya pada direksinya, sudah percaya pada, jadi ya udah gitu. Mereka tuh gak khawatir dengan ini kemana ini? Saya muter ke sini nih. Ini bukan sih? Iya. Atau gini? Ya harusnya di sini. Ya udah gitu. Di sini ya. Nah, ya udah gitu. Di sini ya guys ya. Ya mungkin ya. Ya udah gitu. Ya, gue juga nggak tahu aturan yang ini, tapi nggak apa-apa. Gue nggak tahu aturan ini. Nah, ya Kabur aja dulu. enggak, itu kalau kabur nanti dimakan itu seternya itu. Ya. Ini ada pilihan. Kalau dirimu memilih memakan, akan dimakan. Kabur juga akan dimakan. Sekat, aduh. Susah amat sih mic-nya. Ini Guru nih. Kita lihat dulu Guru Gembul. Makan. Udah. Ya, apa makan aja itu. Guru Gembul. Kalau saya bilang. Apa? Saya belum pernah main catur udah berapa tahun. Oh. Aduh. Oh.
Apa ya? Ngapain saya di situ ya? Saya juga nggak tahu. Ya gitulah kurang lebihnya. Itu posisi nyeter ya. Ngapain saya di situ ya? Ya itu kalau saya makan ke situ. Ya tapi gitulah. Saya tuh ini sekali lagi ya, bukan berarti saya ngedukung orang-orang yang kabur aja dulu. Saya menekankan bahwa orang yang kabur aja dulu tuh konteksnya adalah mereka frustasi, mereka tertekan, mereka stres. Sekarang kalau misalkan kemiskinan kita adalah 59%, masa negaranya harus nyuruh kita untuk bersabar? Coba dalam situasi pejabat-pejabat kita, rumah dinas saja banyak yang lebih dari satu. Kalau mereka rapat aja maunya di hotel yang mewah banget. Ya itu kan udah menjadi situasi. Jadi yang miskin sangat miskin dan kemiskinan mereka dimulainya dari mana? Kemiskinan mereka dimulainya dari orang-orang yang tidak benar ngurus negara, tapi mereka menikmati fasilitas yang sangat mewah. Gitu kan? Ini pertanyaan yang kadang gue juga tanyain ke orang juga nih bergembul. Apa? Kadang tuh ada yang bilang sama gue tuh gini, ada hubungannya bentuk negara sama kesejahteraan orang. Ada juga yang bilang gini, bentuk negara apapun asal pemimpinnya benar, kesejahteraan orang akan tetap. Contoh maksud kata bentuk negara ini kan ada negara yang ada kapitalisnya, ada yang sosialis banget kan, ada yang komunis banget. Maksudnya karena bentuk institusi negara atau begitu gitu ya, warganya sejahtera. Atau ada yang bilang juga, lu mau bentuk negara apapun kalau pemimpinnya nggak aware sama kesejahteraan, ya warganya tetap sejahtera gitu. Saya cenderung ke yang kedua sih, walaupun itu juga penyederhanaan yang akut gitu. Tapi opsi kedua itu lebih, itu kan adalah yang dipikirkan oleh para filosof-filosof kita, filosof-filosof dunia, gitu. Bahwa sebenarnya bentuk negara tuh gak terlalu gimana gitu. Penting, ya penting sih. Cuman maksudnya gini nih, kita nerapin demokrasi. Kalau misalkan pemimpinnya baik, benar-benar demokratis. Tapi kalau tidak baik ya jadi oligark. Kayak gitu kan? Nah ini tipe pemimpinnya ya. Iya. Atau misalkan kita monarki, bentuk negaranya itu adalah monarki gitu. Kalau monarkinya adalah dipimpin oleh orang baik, raja yang baik, ya jadi monarki yang benar-benar konstitusi. Atau misalkan monarki yang demokratis pun bisa. Kalau misalkan rajanya baik, kalau rajanya lalim ya jadi tirani gitu. Ya tapi kan Prabowo kurang baik apa untuk masalah kesejahteraan dan perut orang. Kalau Guru Gembul pada akhirnya memilih pemimpin kan. Maksud saya kesehatan gitu. Terus ya makan siang walaupun Guru Gembul pernah bilang kurang setuju sama ide itu ya. Ya kan dia motong anggaran yang lain. Dia motong anggaran kementerian-kementerian loh. Memotong anggaran ASN loh. Pada Iya. akhirnya yang tujuannya memberikan kesejahteraan ke orang banyak gitu. Iya makanya, padahal makan siang gratis itu kurang. Makan siang gratis untuk yang di bawah, masyarakat bawah kan butuh banget. Yang menengah-menengah kan merasa ya nggak perlu lah gue bisa beli makanan sendiri. Iya makanya kasihnya hanya untuk orang yang bawah banget. Jangan dikasih pukul rata semua. Orang kaya tuh yang sekolahnya di sekolah internasional gitu masa dikasih makan siang gratis yang levelnya sama itu mereka malah dibuang-buangin mungkin ininya kan. Iya makan siang gratis itu saya setuju kalau mungkin sarapan gratis bukan makan siang gratis dan itu diseleksi kan datanya ada kan itu BPS megang data kan itu orang fakir miskin berapa. Oke lah pertanyaan terakhir dari saya tentang kabur aja dulu masih di kabur aja dulu. Ini belum jalan ini saya udah dapet ini tuh banyak. Oke ntar ya Gelut di akhirat iya. Saya jalanin dulu nih. Tadi sekarang kemana tuh? Ini ya. Iya. Kurang tepat gitu berkumpulnya. Oh iya emang. Ya itu emang kurang tepat tapi saya udah dapat makan lumayan. Ya sudah. Guru Gembul prefer negara mana sih kalau misal kabur? Misal Guru Gembul nih disuruh New Zealand, Selandia Baru. Ini Selandia Baru New Zealand. Ya udah mikir-mikir juga sih kayaknya memang pengen Selandia Baru. Selandia Baru sananya Australia lagi ya? Iya. Jadi itu adalah kawasan yang mungkin agak aman. Ya mungkin. Kalau memang semua, bukan semua sih. Kalau memang orang kabur aja dulu ini
karena masalah pemerintah gitu ya, dan pemerintah terlihat seperti oligarki atau ya oligarki lah. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah oligarki ini baik atau nggak baik, Guru Gembul? Ya kalau oligarki itu udah nggak baik namanya. Iya, Kalau baik tuh aristokrasi. aristokrat ya. Kalau oligarki itu udah, Ya udah nggak baik. Guru Gembul menganggap Indonesia oligarki. Iyalah. Ush, Iya, Indonesia tuh udah oligarki. penyakit banget ya. Ada preman besar yang jadi mafia, jadi bendahara elit politik. Hah? Maksudnya jangan sembarangan orang ngomong. Maksudnya Ya makanya saya nggak sebut namanya, soalnya berbahaya juga. Tapi kan itu preman kerjaannya ngegasak rumah orang, tanah orang, bisnisnya bikin polusi, bikin deforestasi. Jadi bendahara dari elit politik yang elit banget gitu. Dan kemarin pamannya diciduk KPK, ya pamannya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, jadi maksudnya apa? Ya udah, kalau misalkan ada preman, kemudian ada orang jahat, kemudian ada koruptor dan itu menjadi bagian yang integral dengan pemerintahan kita, ya berarti pemerintahan kita adalah bagian dari mereka kan gitu. oke, ini terakhir lah dari gua nih sebelum kita lanjut lagi, Guru Gembul. Apa yang mau Guru Gembul sampaikan ke orang-orang yang hari ini frustasi dan memilih kabur aja dulu, yang nggak punya harapan, yang pengen keluar negeri? Apa pesan Guru Gembul untuk mereka? Apakah yaudah merantau aja terus balik ke Indonesia, atau yaudah sekalian lu Enggak, pindah kebalik. aja lah ke warga negara? Kebalik lah. Atau mau Guru-Guru sampaikan ke pemerintah, masukan Guru Gembul? Enggak, kebalik. Maksud saya adalah saya nggak perlu menyampaikan pesan saya kepada mereka. Mereka kan sudah ngambil keputusan, mereka sudah ngambil kesimpulan. Jadi ngapain dikasih saran, dikasih pesan? Yang paling mungkin Ya udah kita diharapkan hargai itu aja adalah- pilihan mereka gitu. Ya justru saya mau nanya mereka pesannya ke kita tuh apa gitu. Ya itu kan. Apa yang perlu kita suarakan supaya pemerintah dengar? Ya dengan podcast ini mereka pasti dengar. Kan dirimu dekat sama pemerintahan. Enggak lah, saya jauh lah ya guys ya. Tapi oke deh, makasih banyak Guru Gembul atas insight tentang kabur aja dulu. Ya mudah-mudahan pemerintah, government, siapapun mendengarkan lah. Bahwa sebenarnya yang lagi kabur aja dulu, atau lagi merantau, atau sampai merubah kewarganegaraan, ya sebenarnya mereka lagi frustasi, Kita lagi didengar. lagi frustasi lah. Saya- Jangan kemudian orang frustasi ini lu suruh, udah nggak usah balik lagi, jangan gitulah, itu nggak bagus lah. Kan itu kan yang mau Ya disampaikan. gitu. Dan saya punya AI. Saya bisa ngelacak bahwa pejabat juga banyak yang nonton acara kita. Oh iya? Iya. Mau dicek nanti. Oke, boleh. Oke, terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa.